kesempatan untuk memuji menyembah Dia. Kita Suara Ibu Messi kok nggak ada? kita mau angkat. Oh. Ibu Messi-nya juga hilang, suaranya nggak ada. Berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Allah yang layak kami sembah. Suaranya pada hari ini kami membutuhkan Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami akan ibadah ini dan Tuhan, kami percaya pada sore hari ini. Terima kasih apa? Namanya
Puji Tuhan. Yesus baik. Katakan, Yesus baik. Amin. Sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh baik. Baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Dan kasih setia Tuhan. Baku hari berhari. Suaranya nggak jelas, apa punya HP saya ini? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Sebelum kita lanjutkan, berkali ada yang mau bersaksi. Saya persilakan. Pak Yohanes berkali mau bersaksi, Pak Yohanes. Ya, terima kasih Bu Messi. Ya. Kesaksian saya merasa bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hidup keluarga kami. Walaupun BBM naik, kebutuhan pasti meningkat, tapi kami percaya Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Karena Allah yang kami percayai di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang peduli dengan umatnya, yang sungguh-sungguh percaya dan berharap dan mau merenungkan dan melakukan firman-Nya. Terima kasih Ibu Messi, hanya itu yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ada lagi mau bersaksi, Pak Timi? Gimana keadaan di sana? Haleluya. Masih dingin, Pak? Iya, dingin terus lah. Pak Budi, Haleluya. Shalom. Shalom sahabatku, lagi ada di Australia. iya. Ya lewat aja dulu ya, jadi pendengar aja. Kesaksian dong, di Australia gimana? Udah, lewat aja dulu. Sudah punya cucu tuh, Pak Budi. Wah, selamat. Cucunya Iya. cewek cowok. Cewek, bos. Wah, cantik kayak anaknya Pak Timi dah, cucunya. Nggak masih orok ya. Ya seneng lah punya anak cewek. Ini. Anak cewek lebih ini Pak, lebih lucu. Iya. Iya betul Pak Timi, betul. Pak Budi bilang betul itu. Iya. Cucu saya yang Opa mingguan udah merasakan yang cowok dan yang cewek. nah, saya yang cewek udah 5 tahun, yang lain 3 tahun, sama hampir setahun sama 1 bulan lebih. Cowok semua itu 3 jagoan. Selamat sobatku. Ya, Salam thank you. Buat istri. Yuk, sama-sama. Ya. Ya lanjut Pak Messi. Ya, ada lagi. Oh, masuk firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat
ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan isi hati Tuhan. Terima Pak kasih Bu Messi. Sulianto. Iya, terima kasih Ya. Pak Mingguan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami pada sore hari yang indah ini, kami berkumpul di dalam family ministry, di mana kami akan bersekutu bersama dengan Engkau ya Bapa. Berikanlah kami mengenai tentang pengajaran firman-Mu. Biarkan kami waspada dan berjaga-jaga di hari-hari yang terakhir ini ya Bapa. Sehingga umat-Mu dapat mendengarkan sharing daripada hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk membawakan sharing firman-Mu pada sore hari ini. Penuhi kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, sehingga lidah dan bibir hamba-Mu yang tidak terbatas ini menjadi tidak terbatas, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kami. Sehingga sinar kemuliaan-Mu, pengharapan daripada Allah Bapa menyinari kepada kami sebagai anak-anak-Mu pada sore hari ini. Berikan kami hikmat dan marifat-Mu, sehingga kami mendapatkan rema daripada firman-Mu pada sore hari ini. Apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak. Bangsa kami, negara kami, sedang dibukakan satu persatu mengenai kebenaran demi kebenaran. Dan Tuhan akan singkapkan apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Tuhan sudah berkata jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ke depan, hamba-Mu akan berkata-kata. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan duduk diam di kaki-Mu, dan kami akan mendengarkan sabda dan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini dipenuhi dengan kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan kami yang percaya, katakan amin. Makasih, selamat sore. Firman Tuhan pada sore hari ini, hambanya disuruh memberikan judul mengenai kekeringan dan kelaparan yang melanda dunia. Kelaparan dan kekeringan melanda dunia. Saudara, ini yang akan terjadi dengan keadaan dunia ini, bahwa kelaparan dan kekeringan akan melanda dunia, saudara, bahwa
informasi yang saya dapatkan dari channel BBC bahwa Rabu 24 Agustus di sini akan terjadi dari 47% wilayah di Eropa berada dalam kondisi peringatan, yang berarti tanah di daerah Eropa sudah akan mengalami kekeringan, bahkan 17% lainnya dalam keadaan waspada, artinya vegetasi, menunjukkan tanda-tanda stres, saudara, dari 17% negara di Eropa. Laporan tersebut mengingatkan bahwa musim kemarau yang sangat panjang, yaitu gelombang panas yang terjadi di Uni Eropa, ini menurut warga Eropa adalah kekeringan yang saat ini tampaknya terjadi, itu terburuk setidak-tidaknya 500 tahun yang lalu ini sudah terjadi. Gelombang panas ini yang mengakibatkan kekurangan air, bahkan komisioner riset Maria Gabriel mengatakan bahwa negara-negara Eropa ini yang akan mengalami krisis kekeringan itu adalah negara-negara Italia, Spanyol, Portugal, Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, Rumania, Hongaria, Serbia Utara, Ukraina, Moldova, Irlandia, dan Inggris. Ini disebabkan oleh turunnya permukaan sungai dengan cepat di seluruh Eropa, mengungkap peninggalan masa lalu yang tersisa seperti kapal Nazi dan kapal Perang Dunia Kedua yang tenggelam. Ini sekarang sudah bermunculan, bahkan terlihat oleh mata warga-warga di sana. Jadi kemunculan Stonehenge itu terjadi di Spanyol, di dasar waduk yang mengering, bahkan dikatakan 66 sungai itu surut di Cina pertama kali. Ini merupakan kekeringan besar. Cina juga mengatakan bahwa 66 aliran sungai ini mengalami kekeringan. Ya, bahkan ya itu yang sangat mengejutkan adalah benda-benda yang ada di dasar sungai maupun di dasar danau itu sekarang terlihat. Nah, terutama apa yang terjadi di Cina, bahwa patung Buddha muncul dari sungai Yangtze. Ya, puluhan sapi di Italia mati keracunan akibat kekeringan, dan bahkan anak dari sungai Yangtze di Cina itu terancam kering. Ya, deretan satwa liar ya ini juga mengalami perubahan iklim dunia, maka satwa-satwa juga ada yang mengalami kematian. Saudara, ini yang saya bisa ketengahkan informasi mengenai dunia yang terjadi dari BBC London, saudara. Nah, kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi masa kelaparan dan masa kekeringan yang melanda dunia ini. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Nah, terus ayatnya. Ini bisa digeser nggak?
Kita masuk di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai dengan 10. Firman Tuhan mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Apakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Saudara, pengkhotbah di sini mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Maksudnya tidak ada sesuatu yang baru di dalam dunia ini. Saudara, apa yang pernah terjadi di masa lalu, itu akan terjadi di masa sekarang. Jadi ayat 10 di sini dikatakan, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi ini sudah ada dulu sebelum kita ada. Saudara yang terkasih, waktu kita belajar dulu, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan bahwa ada kisah Nabi Nuh. Di dalam kisah Nabi Nuh, di situ Tuhan sudah mengingatkan Nabi Nuh bahwa akan terjadi air bah. Demikian juga saya mewakili daripada suara Tuhan untuk mengatakan bahwa dunia ini akan mengalami kekeringan, akan mengalami kelaparan, saudara. Dan kita harus belajar daripada hal yang terdahulu, yang pernah ada, yaitu bahwa Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Bahkan di dalam bahtera tersebut, Tuhan sudah meminta Nabi Nuh untuk memberikan hewan-hewan naik ke dalam bahteranya berpasang-pasangan supaya berkembang biak, saudara. Nah, demikian juga kelaparan yang akan terjadi di dunia saat ini, itu kelaparannya berbeda. Yuk kita belajar daripada kelaparan yang terdahulu. Waktu masa Abraham, masa Ishak, dan kelaparan yang terjadi di masa Nabi Elia, kelaparan yang terjadi di Nabi Yusuf, saudara. Tapi kita lebih banyak mau mengupas bahwa firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau belajar daripada terus habis itu udah kanan bawah biru itu ya, habis ini tinggal pakai tangan, kita kan juga tahu gini pakai tangan. Oke, kita masuk di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-22. Kita mau belajar daripada Abraham, ya. Kita belajar daripada Ishak. Dari situ kita lihat bahwa kelaparan yang terjadi di zaman Ishak, anak daripada Abraham, itu dia tidak berpindah tempat, ya, tetapi kejadian yang kelaparan yang terjadi pada Nabi Elia itu dia harus keluar daripada kota, keluar daripada daerah yang kelaparan. Tetapi yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf malahan berpindah tempat juga, keluar. Nah, tetapi kita belajar karena kelaparan yang akan terjadi
di dunia ini akan menyeluruh, ya. Kelaparan yang akan terjadi, kekeringan yang akan terjadi, ini akan menyeluruh. Maka lebih banyak pada sore hari ini kita mau membahas mengenai kelaparan yang terjadi di Kejadian 26 ayat 17 sampai 22. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Saudara yang terkasih, kita belajar daripada Kejadian 26 ayat 17 sampai 22, ya. Di sini kita lihat bahwa Ishak pergi ke Gerar, ya, dan di Gerar itu dia membuka sumur yang sudah ditutup oleh orang-orang Filistin, dan dari sumur itu, ya, yang pertama di ayat 20 di situ dikatakan bahwa ada pertengkaran antara gembala Gerar dengan gembalanya Ishak, ya. Dan kita mau belajar hari-hari ini, kalau di tengah kelaparan, di tengah kesusahan, apa yang terjadi kadangkala di kota-kota besar, itu kita sudah pasti akan menimbun, saudara. Pasti akan pergi ke supermarket, mencari sembako, mencari beras, mencari gula, mencari minyak, dan kita mencari Indomie yang paling gampang, saudara, dan makanan itu kita timbun, saudara. Dan saudara, kalau saudara menimbun makanan, itu kan pasti nggak bisa lama, saudara. Pasti ada expired date-nya juga, saudara. Nah, disinilah yang saya mau belajar, memberikan sharing firman, bahwa Kejadian 26 dari 17 sampai 22, kita lihat bahwa di sini dengan adanya kekeringan, ya, anak-anak Tuhan seperti Ishak ini masih dituntut kok dia merelakan, melepaskan haknya, padahal dia yang menggali sumur itu, dan sumur itu sampai dia gali sampai menghasilkan air, ya. Dan sumur yang pertama dia ribut, gitu kan, ribut. Nah, maka sumur itu dikatakan esek, ya. Bahkan kemudian dia menggali, setelah dia ribut, dia tinggalkan, dia cari lokasi yang baru, dia gali lagi sumur itu, menggali sumur yang lain, mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur yang kedua adalah Sitna, saudara. Ya. Nah, lalu dia pindah lagi, akhirnya menggali sumur lagi yang lain, dan sumur itu dia katakan Rehobot. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, apa yang dilakukan saat kelaparan tiba, saat kekeringan tiba, ya kita harus punya hikmat, saudara. Anak-anak Tuhan ini harus punya hikmat. Harus mau berkorban di saat lagi susah. Anak Tuhan harus mau berkorban, harus mau melepaskan haknya, harus mau berbagi. Ya sudahlah, dia tinggalkan, dia gali lagi, dia baru Tuhan tetap memberkati. Makanya di saat kekeringan, di saat kelaparan, faktor tanah ini menentukan bagi kita, saudara. Maka di saat kelaparan dan kekeringan ini, faktornya apa? Faktornya ini unsurnya apa? Unsurnya unsur tanah, saudara. Dan
apa yang harus kita perbuat di saat kita menghadapi kelaparan dan kekeringan, saudara. Nah, seperti kemarin papa mertua saya di Lampung, sudah ada air, sudah ada pump di rumahnya, tapi dia malahan menggali sampai habis ratusan juta. Saya juga nggak habis pikir kemarin kenapa istri saya sempat ngomong, Bud, papa mertua bangun sumur lagi. Loh, kata saya, ngapain bangun sumur lagi? Ini nggak musim kekeringan. Nah, tapi saya doa malam, saya duduk bersimpuh di kaki Tuhan, saya doakan papa mertua saya, dan saya mendapatkan rema. Oh, ini persiapan. Persiapan di mana ya kalau sampai PDAM kekeringan, PDAM nggak ada air, dia punya air tanah, punya persediaan air tanah. Dan air tanahnya cukup deras, cukup bagus, seperti yang Ishak gali, saudara. Nah, ini yang saya mau katakan, anak-anak Tuhan hari-hari ini bagaimana untuk menghadapi kekeringan dan unsur yang ada hari-hari ini. Kalau mengalami kekeringan, malah mengalami ketandusan, yaitu unsurnya tanah, saudara. Nah, saya mau bagikan hikmat Tuhan, bagaimana kita menghadapi kekeringan ini, dengan jalan apa. Nah, ini yang Tuhan taruh di dalam hikmat hambanya. Hari-hari ini kita sudah harus menanam, saudara. Ya, karena nah, ini di saat kemarin, saudara, di saat hambanya ini mengalami lockdown, hambanya mengalami kekeringan, saudara, kemarin kita belajar bagaimana bercocok tanam, saudara. Karena keterbatasan di Jakarta ini tidak punya tanah, saudara, maka kita menanamnya dengan jalan hidroponik, ya, dengan jalan hidroponik, saudara. Nah, ini kayak saudara bisa pelajari, ya, bagaimana cara menanam secara hidroponik. Ini saya bagikan bahwa saya juga belajar daripada Google. Ya, kita belajar tutorial mengenai hidroponik ini, saudara. Bahkan kita beli bahan-bahannya dari Tokopedia, benih-benih seperti cabai, benih seperti selada air, dan kita itu tanam bukan pakai tanah, tetapi karena keterbatasan tanah kita di Jakarta, kita pakai rock wool. Nah, itulah rock wool, saudara. Nah, kita tanam di dalam pipa paralon, kita lubangi pipa paralon, di dalam pipa paralon itu kita kasih air, bahkan air itu kita kasih pupuk, saudara. Nah, dan kali ini kita akan menjelaskan. Nah, di sini saya pernah menanam kangkung, pernah menanam selada, ya, dan memang untuk hidroponik ini kita selama jadi petani hidroponik agak kesulitan, saudara, ya. Tetapi ya kita namanya mencoba, kita harus melangkah, saudara. Ini yang kita persiapkan untuk umat hari-hari ini. Mungkin kalau di PMD, ya, banyak pendeta yang sudah menanam seperti si Jabat, Pak Pendeta si Jabat di Medan, terus si Budi, ya, yang panen jambu, ya, saya lihat itu sudah memulai bercocok tanam, sudah mulai menanam, saudara. Bahkan istri saya sama anak saya itu untuk menanam ini semuanya menggunakan medianya media barang-barang bekas seperti gelas aqua, seperti botol aqua, itu kita bisa pergunakan
gitu. Bahkan karung, ya karung boni atau karung ini kita isi gabah, gitu kan. Baru di gabah itu kita kasih air. Nah, itulah bisa jadi hidroponik juga, saudara. Saudara bisa belajar melalui tutorial yang ada di YouTube, saudara. Dan bagaimana tutorial kita siapkan dulu lidi, kemudian benih selada hijau, bisa dilihat untuk benihnya sendiri. Yang pertama kita akan memotong media tanamnya dulu, kemudian sama cepat aja ya. semai benih dilubangi. Cara melarutkan nutrisi. Nah, ini Yang pertama kita buka dulu juga nutrisinya. ini ada nutrisinya, ada vitaminnya, saudara. Mili. Nah, ini udah ada nutrisinya. Jadi Setelah itu orang kita mengatakan kalau hidroponik nggak ada pupuk, nggak ada nutrisi, itu bohong, saudara. Kita tetap harus ada nutrisi untuk tumbuhan. Sama halnya seperti kita hidup harus ada vitamin yang kita makan, ada vitamin yang kita minum untuk menjaga kesehatan tubuh kita, saudara. Nah, itunya pun dijual, plastik-plastik yang lobang-lobang itu dijual. Nah, ini seladanya yang kita panen itu seperti itu, saudara. Jadi pada waktu lockdown, kita anak-anak Tuhan ini tetap bekerja di dalam rumah, tetap mengembangkan hikmat, tetap mengembangkan kreativitas, saudara. Yang saya lakukan selama lockdown 2 tahun di rumah saya menanam kangkung, menanam selada, menanam toge, kacang bah. Itu saya sudah lakukan untuk belajar jadi petani di tengah kota, Bapak Ibu. Ini yang saya bisa bagikan. Nah, terus dari firman Tuhan tadi, Suaranya Pak Budi ya. ya, di sini dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, saudara. Nah, ini di sini dikatakan juga di Kejadian 26 ayatnya yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi kaya. Saudara, jadi di tengah kesulitan, di tengah kekeringan,
di tengah kelaparan, kalau kita punya hikmat daripada Tuhan, kita punya rema, tuntunan daripada Tuhan, kita rajin seperti semut, gitu kan? Kita belajar daripada semut, gitu kan? Seperti Amsal katakan, kita pasti orang-orang lagi mengalami kesusahan, orang-orang lagi mengalami kesulitan, kita malahan tetap menjadi kaya. Karena apa? Berkat Tuhan inilah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya, saudara. Nah, ini Amsal 10 ayat 22, biarpun kita sudah kerja keras, biarpun kita sudah bercocok tanam, tapi kalau tidak ada berkat Tuhan, ya kita tidak mungkin akan kaya. Nah, jadi kita harus menyertakan Tuhan, kita harus menyertakan sang sumber berkat itu, ya. Jadi kadangkala hari-hari terakhir ini kita kadangkala suka lupa sama sumber berkat kita ini, ya. Kita kadangkala lebih mengutamakan kepintaran kita, keegoan kita, tapi kita tidak mau belajar daripada orang, kita tidak mau mendengar nasihat orang, kita tidak mau menelaah, lihat, belajar daripada Google. Nah, ini yang kadangkala membuat kita akhirnya tidak bisa berkembang. Dan saudara, hari-hari terakhir ini kita harus belajar berdiri di kaki kita sendiri. Jangan hari-hari terakhir ini kita mengalami kesulitan, suka pinjam uang ke bank, ya, untuk menambah modal. Nah, malahan nanti di masa kelaparan besar, kalau kita tidak belajar menabung dari sekarang, kita tidak belajar menyimpan, menyisihkan uang kita, di saat dunia kesulitan, kita nggak punya uang, malahan kita punya hutang, saudara. Nah, ini yang saya mau katakan, hari-hari terakhir ini kita harus belajar bagaimana kita belajar daripada Ishak, ya. Ishak ini maka di dalam tahun-tahun itu mendapatkan hasil 100 kali lipat, bahkan dia diberkati Tuhan, dia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi lebih banyak, maka sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Nah, ini kita belajar bagaimana di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kekeringan, kita lebih banyak belajar daripada Nabi Ishak. Nah, kita belajar di sini, dia mau melepaskan haknya, mau membagi berkatnya, gitu kan. Nah, hari-hari ini juga kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti kemarin saya sempat telepon si Jabat di PMD, Pak, bagaimana cara menanam ini. Nah, kita harus bagi berkat juga, bagi ilmu juga, saudara. Dalam hal bercocok tanam ini nggak mudah, saudara. Nah, ini kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak waktu kita untuk mengisahkan waktu-waktu kita belajar, saudara. Jadi kita banyak harus cari artikel, harus banyak cari makalah, sehingga kita dapat ilmu, dapat hikmat, gitu kan. Ini yang kita pelajari, saudara. Maka orang melihat di saat orang mengalami kesulitan, di saat orang mengalami kekeringan, kok kita malahan enjoy, kita malahan tetap survive, gitu, saudara. Nah, jadi belajarlah mulai sekarang menanam, karena hamba-hamba Tuhan sudah hari-hari terakhir ini sudah banyak yang mengatakan kita harus belajar. Nah, kalau di zaman Nabi Elia, nah ini yang kita belajar.
dari Nabi Elia, ya, kita belajar dari Nabi Elia. Nah, itu tadi hidroponik itu saya mau jelaskan. Hidroponik itu kita bisa memanfaatkan botol bekas. Hidroponik kita ini juga bisa memanfaatkan paralon. Kita bisa memanfaatkan karung goni, saudara. Nah, kita belajar daripada janda yang di Sarfat ini itu mengenai Nabi Elia. Nah, 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 14. Nah, ini janda Sarfat ini yang memberikan makan kepada Nabi Elia. Dia memberikan buli-bulinya, memberikan roti kepada Nabi Elia. Saudara bisa belajar bahwa Tuhan menyuruh Nabi Elia ini untuk pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon. Nah, di sana memerintahkan seorang janda untuk memberi makan, saudara. Nah, Nabi Elia ini dikasih makan sama janda ini. Nah, ini yang saya mau katakan, bagaimana sikap anak Tuhan di saat kita melihat orang lain yang mengalami kesulitan. Kita tetap sebagai anak Tuhan di hari-hari orang sedang mengalami kesulitan, bukan kita malahan menimbun, bukan kita malahan menyimpan bahan pangan ini di dalam rumah, tetapi kita harus belajar mau membagi kepada orang. Maka di sini kita belajar anak Tuhan harus mau sharing, mau berbagi. Maka di situ akan ada mujizat, akan ada kelimpahan, ya. Jadi kita belajar dari Nabi Elia, apa sih masa lalu daripada Nabi Elia? Nah, masa lalu daripada Nabi Elia yang kita pelajari bahwa si janda itu tidak pernah kekurangan makan. Si janda itu selalu mengalami kelimpahan. Nah, ini yang saya mau bagikan untuk jemaat. Jangan pelit kalau kata orang. Ya. Pelit itu Tuhan paling tidak suka kalau anak Tuhan itu pelit. Nah, kita belajar daripada kelaparan yang terjadi di dalam Nabi Elia, bahwa Nabi Elia dipelihara oleh seorang janda yang miskin loh sebetulnya. Nah, disinilah janda itu mendapat kelimpahan, mendapat multiplikasi blessing, saudara. Nah, jadi di tengah kelaparan, di tengah kesusahan dunia, kita juga bisa mengalami multiplikasi blessing, saudara. Anak-anak Tuhan harus percaya itu. Nah, apa yang harus umat pelajari daripada kelaparan yang terjadi di dalam Yusuf, saudara? Nah, ini di dalam Yusuf ini juga Yusuf mendapatkan keberkahan atau mendapatkan kelimpahan, saudara. Bahkan sampai hari terakhir ini di dalam Mesir, Firaun itu 1/5 daripada tanah yang dikerjakan oleh abdi-abdi di Mesir itu menjadi milik Firaun, saudara. Nah, ini Kejadian 47 ayat 26. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Saudara, kalau kita hari-hari ini mempunyai tanah, mempunyai ladang, itu sangat bersyukur, saudara. Karena apa? Karena di saat semua negara mengalami kelaparan, mengalami kesusahan, kita bisa menanam apa yang bisa untuk kita untuk bertahan hidup, saudara. Nah, jadi
saya melihat kalau kita di desa, di daerah, kita punya lahan yang masih luas, nggak seperti di Jakarta, kita memang bisa menanam, saudara. Bahkan teman saya, sahabat saya, kemarin sudah mempersiapkan diri belajar daripada gerejanya, karena gerejanya gembala sidangnya juga sudah mempunyai tanah di daerah Serang sana, di daerah Panimbang. Dia kemarin beli tanah di daerah Panimbang. Dia rencana mau menanam pisang, mau menanam pepaya. Nah, saudara, dari menanam pepaya, menanam pisang, kalau kita lakukan, itu hasilnya kalau kita menanam pisang, saya pelajari dari agro agrobisnis pertanian, itu waktunya pisang itu 6 bulan, saudara. Kita bisa panen. Bahkan dari pisang itu kita bisa jual, kita dapat menghasilkan uang. Jadi hari-hari terakhir ini kita sudah harus mempersiapkan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau menurut orang dunia, mungkin hari-hari terakhir ini dianggap gila, saudara. Karena apa? Karena sudah mempersiapkan diri untuk membeli tanah, membeli ladang, dia tanam tanaman di ladang tersebut. Sebetulnya kita sudah harus siap sedia. Seperti teman saya beli di daerah Panimbang, itu katanya dekat dengan gembala GBI, tanahnya belakang-belakangan dengan Pak Wiryo Hadi. Ya, dia beli tanah 3.500 meter persegi. 3.500 meter persegi, dia mau bangun untuk pisang, nanam pepaya, saudara. Dari hasil panen itu kan kita dapat uang, saudara. Nah, dapat uang, dan uang itu kalau kita sisihkan, itu sudah kita bisa bertahan hidup di tengah kesulitan, kelaparan, kekeringan. Ini udah kita harus mempersiapkan diri, saudara. Ini yang saya bisa bagikan kepada saudara, bagaimana kelaparan dan kekeringan kalau melanda dunia ini, ya kita udah harus siap-siap, kita harus punya hikmat, mempersiapkan diri selagi saat ini, saudara. Ini di Eropa aja tadi menurut BBC, berita BBC London, ya memang sudah 47% negara bagian Uni Eropa saja sudah mengalami kekeringan karena mereka sudah mengalami gelombang panas yang cukup besar. Kita di Jakarta aja hari-hari ini kita sudah kepanasan. Siang panasnya luar biasa, malam dinginnya luar biasa dingin. Sejuklah malam, saudara. Nah, ini yang terjadi dengan iklim yang sudah berubah, dengan dunia yang sudah berubah. Nah, kita sebagai anak Tuhan sudah harus mempersiapkan diri bahwa suatu saat, ya, apa yang difirmankan oleh Habakuk 3 ayat 7 sampai ayat Habakuk 3 17 sampai 18 19. Nah, ini yang dikatakan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah bunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau sudah, ya, lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah yang saya bagikan. Semoga firman Tuhan ini membawa keberkahan. Maaf, nggak kedengar maksud Ibu untuk acara Family Ministry pada sore hari ini.
Pak Ya, terima Komingguan. kasih untuk namanya Bapak Budi Kristianto yang luar biasa ya. Memang di dalam pandemi ini ya, yang tidak berakhir ya, banyak orang kesulitan ya. Tetapi saya percaya anak Tuhan nggak ada kesulitan, malah diberkati Tuhan. Amin. Ya, terlebih lagi hari ini kita sudah mendengar pengajaran juga dari Bapak Budi Kristianto ya, yang mengajarkan kita untuk bisa bercocok tanam ya. Itu teman saya juga begitu tuh. Ya, jadi dia punya tanah di Sentul, dia ngajak saya nanam cabai, nanam bayam, kangkung. Saya bilang, waduh, bahkan dia nawarin saya tuh, Mami bantuin jual nih cabai ini kemana? Waduh, saya bingung, saya masa disuruh jualan cabai, saya bilang. Tapi luar biasa ya, itu hamba Tuhan. Ya, tapi saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan karena kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita ya. Ini cabai lagi tinggi, Om. Kenapa? Cabai lagi tinggi. Oh ya, lagi mahal banget sampai Iya. nggak salah 200.000 ya. 120 Om per kilo. Kemarin Tempo hari sempat waktu- turun. Oh ya, waktu tempo hari teman saya tawarin 200.000. Luar Oh. biasa. Pak Budi, tolong videonya dimatikan Pak Budi. Jadi kita bisa tampil untuk doa. Doa syafaat. Lanjut di belakangan. Ya, boleh doa syafaat. Lanjut Pak yang lain. Ibu Adeline boleh doa syafaat Ibu Adeline. Pak Derikson. Ya, silakan yang doa syafaat Ibu Adeline boleh atau Ibu Fiona ya. Tuhan Yesus memberkati. Nggak ada tuh Pak, nggak pada jawab. Ya, shalom Pak Komi. Nah, silakan Bu Fiona untuk doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Ya, shalom Pak. Ibu Fiona nggak ada suaranya. Jangan terpental. Ibu Fiona nggak ada suaranya. Suara saya kedengaran nggak nih? Dengaran Pak Dirson. Kita berdoa sahabat. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini atas segala kebaikan-Mu yang telah memberkati kami melalui pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Messi dan juga firman-Mu yang sungguh memberkati, bahkan juga mengingatkan kami akan kejadian-kejadian yang akan datang Tuhan, mana kami harus mempersiapkan diri juga Tuhan untuk sebagai orang yang berhikmat dalam menghadapi situasi zaman ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu, Pak Evangelis Budi Kristianto Tuhan. Engkau semakin urapi hamba-Mu di dalam melayani Engkau Tuhan, Engkau berkati keluarga, istri, anak-anak, semuanya keluarga yang Kau nubuhkan kepada hamba-Mu Tuhan. Bahkan pelayanan hamba-Mu juga Tuhan, Engkau semakin berkati dimanapun Engkau percayakan hamba-Mu melayani Engkau Bapa, agar semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati dan kami harus berjaga-jaga dan berdoa atas kejadian-kejadian yang akan digenapi melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menghadapi semuanya itu Bapa, namun kami juga harus siap secara fisik, secara hal-hal yang menjadi kebutuhan kami setiap hari Tuhan. Inilah kehidupan kami harus tetap bekerja, berusaha sekuat tenaga Tuhan, bersama dengan keluarga kami dapat membawa keluarga kami juga Tuhan, untuk berjaga-jaga dan selalu berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua hikmat itu berasal daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapak buat berkat yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruhnya keluarga besar pemilih ministry Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Komingguan, Kau berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, dan urapan-Mu bagi hamba-Mu, istri, anak-anak, cucu, menantu, semuanya Kau berkati Tuhan, sehingga semuanya dapat melayani Engkau Tuhan, dan semakin diberkati, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, bahkan juga kemanapun hamba-Mu melangkah dalam melayani, semakin banyak jiwa-jiwa yang memenangkan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, buat Wakil Gembala Bapak Pendeta Hendra Winata, Engkau juga semakin pulihkan dari segala sakit penyakitnya Tuhan. Kami percaya kesembuhan itu sedang terjadi Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat kembali melayani Engkau Tuhan. Tuhan, mari Engkau alirkan kuasa-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu hamba-Mu telah sembuh. Engkau yang menjadikan hamba-Mu Tuhan, Engkau yang lebih tahu juga segala bagian tubuh hamba-Mu yang lemah saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari sembuhkan Tuhan Bapak Pendeta Hendra Winata, sehingga dapat kembali melayani Engkau Tuhan. Berkati istri, anak-anak, cucu, menantu, berkati semuanya Tuhan, keluarga daripada hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Winata. Demikian juga kami semua yang ada di pemilih ministry ini Tuhan, bahkan yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir dimanapun berada, kiranya Kau berkati semuanya yang hadir saat ini dapat merasakan juga berkat-Mu Tuhan, lawatan-Mu pada saat ini Tuhan. Segala pergumulan kami, segala cita-cita kami serahkan semuanya kepada-Mu. Rancangan kami, masa depan kami yang penuh harapan yang Kau berikan kepada kami, rancangan damai sejahtera Tuhan, biarlah terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga kami seluruhnya yang ada di pemilih ministry, bahkan yang tidak hadir pada saat hari ini, mungkin ada dalam pelayanan, dalam perjalanan, dalam apapun Tuhan yang menghalangi untuk dapat hadir dalam ibadah Zoom ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkaulah yang campur tangan, jika juga ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau lihat Tuhan situasi yang terjadi di negeri kami ini Tuhan. Kenaikan bahan bakar minyak, kiranya Engkau juga Tuhan menjadikan pemerintah kami Tuhan untuk secepatnya dapat mensosialisasikan tujuan baik daripada kenaikan harga bahan bakar minyak ini, sehingga masyarakat lebih mengerti apa tujuan, karena dari rakyat untuk rakyat semuanya Tuhan. Namun yang kami lihat Tuhan, pesan-pesan itu belum sampai kepada masyarakat, sehingga di mana-mana sering terjadi ada penolakan Tuhan. Tapi kalau sosialisasi itu dapat tersampai kepada masyarakat, bahwa itu semua juga untuk kepentingan masyarakat Indonesia, maka keamanan akan terjadi Tuhan. Kami juga berdoa buat semua instansi, baik Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, bahkan Gubernur, dan juga Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, Lurah, sampai ke seluruh pelosok tanah air ini, RT, RW, Kau berkati Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan, juga pihak kesehatan, pihak keamanan, bahkan pihak Polri yang saat ini masih bergejolak Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang campur tangan dalam menuntaskan, memulihkan Tuhan pihak Polri saat ini Tuhan, agar semuanya terungkap Tuhan, sehingga perkara-perkara yang terjadi dapat selesai dengan baik dan benar Tuhan, karena Engkau campur tangan membukakan apa yang tidak benar, maka akan menanggung konsekuensinya Tuhan. Tapi apa yang benar akan berjalan dengan baik Tuhan, karena kami percaya masih banyak orang-orang yang takut akan Tuhan di tubuh Polri Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya instansi yang ada di negeri kami ini Tuhan, bagi seluruh masyarakat Indonesia hidup dengan sejahtera Tuhan, karena kami percaya negeri kami ini adalah negeri yang kaya, namun bagaimana kami dapat berhikmat untuk mengolahnya, agar tidak sebagaimana yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi, firman-Mu, agar yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena tidak berhikmat Tuhan, tidak tahu
untuk mengolah kekayaan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk merdeka baik secara kebangsaan yang sudah 77 tahun merdeka, tapi juga mental, fisik, bahkan pikiran, bahkan sikap, karakter, semuanya dapat merdeka, terutama kemerdekaan secara rohani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga acara kami berikutnya, baik itu acara bincang-bincang dan doa penutup, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami lanjutkan acara kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisai itu. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang, mungkin Bapak Yohanes Sumarmo atau Pak Pendeta Derison Sijabat. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf Pak Johannes saja dulu Pak, ada ini kegiatan Pak. Terima kasih Pak Derison. Pak Yohanes Sumarmo. Ya. Bincang-bincang Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak Pemingban. Terima kasih Pak Evangelis Budi Kristianto untuk firman-Nya ya. Dengan tema akan terjadi kelaparan melanda dunia. Ini masuk ke Indonesia nih Pak ya. Haleluya. Namanya juga dunia. Bagaimana kita menyongsong atau menghadapi ya, situasi yang mungkin tidak enak didengar ya, kelaparan. Ya namanya kelaparan itu kan kedengarannya kan tidak enak ya. Mau tidak mau ya kita akan mengalaminya. Karena ini kan sudah ada di dalam firman Tuhan. Jadi apa yang tercatat di dalam firman Tuhan itu pasti terjadi. Haleluya. Ya, seperti biasa ya, setelah firman Tuhan bincang-bincang, ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Sekali lagi pertanyaannya jangan menyimpang dari firman yang telah disampaikan ya, tentang kelaparan ya, yang akan datang ini. Ya, bagaimana kita harus menghadapinya. Tadi sudah disampaikan oleh hambanya, sampai ada tanaman bisa menanam, jangan malas, belajar sama semut seperti ada di Amsal. Ini akan terjadi karena tanda-tandanya sudah ada. Tadi di negara China ya sudah disebutkan ada beberapa sungai sudah mulai mengering ya. Ada yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan muncul. Ini sudah suatu tanda-tanda. Nah, ya, saya tidak panjang lebar, saya akan langsung untuk yang ingin memberi tanggapan. Kalau seandainya ada yang mau lebih dulu, ya mohon untuk angkat tangan, mungkin mau beribadah atau mau bepergian. Ada yang mau lebih dulu, silahkan.